Wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Sehingga kita bisa diberi umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita bisa silaturahmi dan bisa menjelaskan terkait masalah lahan tersebut. Untuk itu kami dari LBH Lodaya Pajajaran mau menanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertanyaan kami ada 3. Ya, pertama, apakah ibu waktu transaksi jual beli terkait masalah harga udah sepakat apa belum? Belum. Oke, belum ya? Belum. Bisa disumpah ya? Ya. Yang kedua, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ya ketika transaksi pengukuran diajak ke lapangan atau sama-sama mengukur? Betul nggak? Tidak ya? Tidak. Pertanyaan yang terakhir, 3 ya. Apa maksud dan tujuan saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak meminta bantuan kepada Lodaya Pajajaran? Silakan jelaskan Pak. Perwakilannya siapa? Silakan. 1. Saya mengusulkan dan saya meminta bantuan kepada LBH Pajajaran. Yang satu memohon pengukuran ulang, Pak. Ya. Karena kami tidak dilibatkan untuk pengukuran ulang. Yang kedua, kami harga itu mohon disesuaikan dengan orang yang sudah terbayar. Yang ketiga, segala sesuatu yang direncanakan pada hari ini, kami tidak akan untuk menjatuhkan kepala desa, tidak akan untuk memberhentikan perusahaan, bahkan kami sangat mendukung. Tapi kami keinginan pengen transparansi secara ditindas. Kami ini minta dibenarkan. Oke ya, terima kasih. Jadi itulah kawan-kawan. Jadi kita di sini bukan provokasi, tidak ada benci dengan perusahaan. Bahkan kami sangat sepakat dengan adanya perusahaan tersebut. Yang kami tuntut itu adalah hak masyarakat, karena masyarakat merasa terjolimi. Kenapa merasa terjoliminya? Ketika transaksi tersebut teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu ini tidak pernah diajak ya negosiasi. Yang kedua, dan ketika ada pengukuran masyarakat tidak pernah dikasih tahu, tiba-tiba jalannya nggak selesai. Benar nggak? Terima kasih itu ya, bisa pertanggungjawaban semua ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mediasi di Kampung Cilungsir gagal total. Kades dan camat diduga main mata dengan pihak perusahaan PLTM. Media Cahaya Informasi Group, Berita Peristiwa Nasional, BPN TV. Proses mediasi antara warga Kampung Cikamunding dan pihak perusahaan PLTM kembali digelar di kediaman tokoh masyarakat, Olot, di Kampung Cilungsir. Mediasi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Desa Cikamunding yang selama ini kerap menghilang, Camat Cilograng, Kapolsek Cilograng beserta jajaran, serta Babinsa. Namun alih-alih menemui titik terang, mediasi justru memunculkan banyak kejanggalan yang menambah bara konflik. Dari hasil analisa dan pantauan di lapangan, mediasi ini justru menjadi panggung saling lempar tanggung jawab. Tak ada satupun pihak yang berani bersikap jantan dan mengakui kesalahan. Semua pihak berkelit, berbelit, dan membingungkan warga. Indikasi kuat mengarah pada dugaan adanya permainan busuk atau kong kali kong antara kepala desa dan camat dengan pihak perusahaan. Sebab keterangan yang disampaikan kepala desa dan camat di hadapan warga tidak sinkron dan jauh dari transparansi, bahkan membuat pihak perusahaan kecewa. Pernyataan penanggung jawab dari pihak PLTM pun cukup mencengangkan. Di depan forum mediasi, ia menyebut bahwa pembayaran lahan ke warga dilakukan langsung oleh perusahaan, tanpa campur tangan desa. Namun anehnya, ketika mediasi berlanjut ke kantor kecamatan, kepala desa justru mengaku ikut serta dalam proses pengukuran dan bahkan melakukan pembayaran kepada warga. Fakta-fakta yang saling bertolak belakang ini memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang ditutupi dari publik. Sekretaris Umum SNAPI, dalam pernyataannya kepada wartawan, menyebut bahwa kasus ini berpotensi naik ke ranah hukum. Kami akan segera menyusun laporan pengaduan, LAPDU, karena sikap kepala desa, camat, dan pihak perusahaan yang tidak kooperatif, tegasnya saat dikonfirmasi pada malam hari usai mediasi. Warga Cikamunding kini menanti keberanian aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan kolusi dan kebohongan publik yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan desa dan kecamatan. Ketertutupan informasi dan sikap saling cuci tangan yang dipertontonkan di depan publik menjadi bukti bahwa permasalahan ini bukan hanya persoalan administratif, tapi sudah mencederai rasa keadilan masyarakat. Agus Bobi,
Reporter BPN TV melaporkan langsung dari Lebak, Banten.